Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini MDB membuat video spesial untuk penonton MDB dan masyarakat Sulbar tentang kisah menjadi relawan gempa Sulbar 15 Januari 2021. Ya, waktu itu saya baru pulang dari Australia. Kebetulan saya bekerja di kapal pesiar. Ya, terus saya di Jakarta karantina dulu karena waktu itu pas masih COVID ya. Kemudian setelah itu saya pulang ke Makassar. Di Makassar dijemput teman-teman. Saya diajak ke Toraja dulu liburan, ya kan. Ada sekitar seminggu di Toraja kita liburan, jalan-jalan, ya kan. Barulah saya pulang ke kampung halaman di Tapalang, tepatnya Desa Tampalang, Dusun Tamau. Nah, 3 hari ya setelah saya datang itu gempa melanda Sulbar. Jadi baru 3 hari di kampung, tiba-tiba gempa. Jadi waktu itu pertama siang dengan skala 6 ya. Kemudian gempa susulan terjadi yang begitu dahsyat. Itu sekitar sudah mau menjelang subuh ya. Gempanya itu sangat dahsyat. Gempanya 6,7 skala. Itulah yang mengakibatkan masyarakat Mamuju, ya kan, banyak yang kehilangan tempat tinggal. Gedung-gedung perkantoran banyak yang hancur. Banyak relawan-relawan berdatangan dari seluruh Nusantara. Nah, kebetulan cerita saya sendiri menjadi relawan itu menjadi relawan dadakan. Jadi berawal dari pasca gempa ini ya. Pak Anto, ada namanya Pak Anto ya, dia ketua MRI ya. Itu datang ke Tapalang. Ya, kebetulan dia datang ke rumah kakak saya. Ya, karena kita di situ tinggal di rumah yang masih kelihatannya masih bagus, tidak terlalu terdampak gempa ya. Kita selalu ngumpul di situ dan kadang-kadang kalau ada yang datang bantuan, di drop di situ, kita yang bagikan bantuan begitu. Nah, kemudian datanglah Pak Anto. Ya, masih ada kakak saya juga di situ, Letnan 2 Mulyadi. Jadi Pak Anto ini berbicara dengan kakak saya, bagaimana kalau beliau menjadi relawan untuk ACT, relawan ACT untuk menangani bantuan yang masuk ke Tapalang. Ya, kakak saya waktu itu mau sebenarnya, cuma karena beliau kan masih dinas ya, datang ke Tapalang itu karena cuti saja dan beliau masih tugas. Jadi akhirnya beliau mempercayakan ke saya ya. Dia bicara dengan Pak Anto, bagaimana kalau adik saya saja di sini ya kan. Dan kemudian saya juga menyanggupi, alhamdulillah ya. Waktu itu saya belum kebayang ya, jenis bantuannya itu seperti apa ya. Dan alhamdulillah kakak saya ini, Letnan 2 Mulyadi ini, bersedia memberikan rumahnya untuk dijadikan posko relawan ataupun dijadikan gudang untuk bantuan-bantuan yang datang. Desa Tampalang. Ya.
luar biasa sekali. Karena kebetulan juga rumahnya pada saat itu belum ditempati di situ ya, karena tugasnya masih di Makassar. Ya. Jadi masih kosong lah. Mulailah saya ikut bergabung dengan tim relawan ACT. Kita mengadakan rapat ya, saya diundang untuk rapat tim di Mamuju, di kota Mamuju. Situ ada posko utama ya ACT di Mamuju, di Jalan Diponegoro. Kemudian kita di briefing ya untuk pelaksanaan teknis pembagian bantuan, karena ternyata bantuan yang datang ini besar sekali ya. Nah, akhirnya kita diarahkan lah untuk bagaimana caranya supaya bisa efektif menyalurkan bantuan-bantuan yang datang. Nah, tapi saya punya cara sendiri dalam penyalurannya. Jadi ketika saya dipercayakan untuk menjadi komandan relawan di Kecamatan Tapalang, itu saya tidak bergerak sendiri ya, karena saya tahu ini bukan barang sedikit yang mau kita bagi. Bayangkan saya harus menyalurkan ke seluruh penduduk yang ada di Kecamatan Tapalang. Kalau misalnya terbatas timnya hanya di posko saja, di posko induk Kecamatan Tapalang yang mau bagi-bagi ke seluruh penduduk masyarakat Tapalang, pengungsi, waduh, saya sudah terbayang bagaimana repotnya ya. Di samping juga biaya operasionalnya ya kan pasti sangat bengkak sekali ya. Nah, akhirnya saya berinisiatif, saya membentuk posko di setiap desa dan kelurahan ya. Jadi saya bikin posko untuk di desa saya sendiri, desa Tampalang itu saya bekerja sama dengan posko yang sudah ada, karena kebetulan keluarga juga yang punya posko di situ ya, di Tamao poskonya itu ya. Jadi di situ saya drop barang-barang bantuan itu ACT ke situ, ke posko yang ada di Tamao itu. Di samping saya juga bagi-bagi langsung lah ke masyarakat bergerak. Nah, kemudian di desa dan kelurahan yang lain saya bikin posko juga, seperti di desa Takandeang saya ada teman ya, terus di desa Bela ya, di sana ada Rival, terus di desa Kopeang di sana ada Hendrik ya, terus desa Taan di sana ada Kanda Saparudin, terus di desa Kasambang, di kelurahan Kasambang ya, ada juga kelurahan Galung ya. Jadi terus desa Orobatu juga ya, semua ada timnya. Jadi ketika saya pulang briefing dari posko induk Tapalang, saya hubungilah orang-orang yang terpercaya yang sekiranya bisa untuk bekerja bersama-sama, membantu menyalurkan bantuan-bantuan dari ACT ini ke seluruh masyarakat yang ada di Tapalang. Oke, saya bentuklah tim posko masing-masing. Nah, di samping itu kita juga mengadakan kerjasama dengan relawan-relawan lainnya ya, maksudnya di luar bendera ACT ya. Kadang ada relawan mahasiswa begitu ya datang ya kan, spesifikasinya kan lain-lain ya. Relawan-relawan itu ada yang spesifikasinya untuk perbaiki atau memberikan bantuan-bantuan rumah begitu, rumah untuk sementara dan lain sebagainya. Nah, mereka itu kadang kekurangan logistik, makanan segala macam. Mereka datang ke posko minta bantuan, tolong kami dari relawan ini ya kan, spesifikasinya ini, boleh nggak kita kerjasama ya kan untuk logistik kami. Oke, kita kasih ya, kita kasih juga ya. Ini sama-sama relawan ya kan, harus saling menghidupi. Nah, alhamdulillah ya, hampir 100%
dengan cara yang saya gunakan seperti itu, hampir 100% masyarakat Kecamatan Tapalang itu menerima bantuan ACT itu sampai. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena mungkin yang tidak menerima itu adalah pengungsi yang keluar daerah. Tapi kalau masih pengungsi masih di dalam, itu pasti semuanya kena. Dan saya juga share di Facebook, barang siapa keluarga yang belum mendapatkan di Kecamatan Tapalang ini belum mendapatkan bantuan dari ACT, datang langsung ke posko induk di Dusun Tamau. Saya share ke Facebook begitu ya. Karena saya menjaga jangan sampai masyarakat Kecamatan Tapalang ini ada yang kekurangan pangan, ada yang kekurangan logistik ya. Jadi saya selama beberapa bulan itu memantau terus. Alhamdulillah semua dalam kondisi yang baik ya, makan tercukupi ya. Bantuan ACT ini banyak ya jenisnya, utamanya beras. Jadi ketika datang kapal besar itu yang mengangkut 1000 ton itu, ya posko kita dipercayakan mendapatkan banyak sekali jatah ya. Berapa truk-truk besar itu datang ya, masuk ke posko membawa beras. Semua kamar-kamar di dalam itu penuh dengan beras. Ya bukan cuma beras, minuman, ya kan, mie instan, itu banyak ikan kalen, sabun, sampo, popok, ya, terus ada juga rendang datang, ya, kopi, gula, pokoknya semua, ya semua kebutuhan itulah yang diberikan oleh ACT. Jadi bantuan ACT ini khusus untuk di Sulbar ketika gempa itu memang sangat luar biasa sekali ya. Terus pakaian juga, baju, perlengkapan mandi ya kan, odol ya, kelambu itu, sampai selimut ya kan, sampai karpet semuanya disumbangkan oleh ACT. Dan alhamdulillah itu tersalurkan dengan merata ke seluruh masyarakat Kecamatan Tapalang ya. Walaupun kalau misalnya ada bantuan yang tidak memungkinkan untuk dibagi ke semua karena terbatas ya kan, tapi jatah setiap desa dan kelurahan itu sama saya kasih semua ke depan. Tapi kalau khususnya beras itu semuanya dapat. Nah, itu pengalaman kami sebagai relawan. Ya bersyukur kita menjadi relawan bisa meringankan beban, ya bisa membantu masyarakat yang terdampak gempa yang lagi di pengungsian. Ya, jadi kadang-kadang kita ke lapangan, ya, naik ke gunung-gunung tempat mengungsi, ya antarkan langsung. Kalau yang rumahnya dekat jalan, ya yang kalau yang cuma bikin tenda depan rumah itu ya itu agak tidak terlalu menantang ya, karena kita cuman kasih turun kasih. Tapi itu yang naik ke atas gunung itu ya kan, kita harus gotong naik ya. Kalau mobil tidak bisa naik ya. Nah kemudian karena pas waktu itu juga karena COVID juga ya, masih dalam suasana COVID, tapi saya bingung ketika gempa itu sepertinya COVID itu hilang. Jadi luar biasa ACT. Beliau ACT ini juga mendatangkan tim medis ya, obat-obatan ya. Jadi kalau ada yang kurang sehat ya bisa datang ke posko untuk memeriksakan kesehatannya dan mendapatkan semuanya dengan gratis, obat-obatan gratis di posko di rumah Letnan 2 Mulyadi ini, kakak saya sendiri. Kemudian pasca gempa itu juga ada pembukaan kartu prakerja. Nah, kebetulan tim relawan saya ini ada yang
bisa membantu masyarakat ya, karena tidak semua masyarakat itu tahu bagaimana cara mengajukan untuk mendapatkan prakerja ya, ini khusus pengangguran. Jadi tim relawan saya ini juga membantu masyarakat di posko, membuka ya bantuan di masyarakat, membuka posko seluruh Kecamatan Tapalang, bahkan di luar Kecamatan Tapalang pun datang di posko kita untuk minta dibantu dibuatkan kartu prakerja ya. Nah, ini saya punya relawan andalan ya, namanya Mr. Tahir ya orangnya. Ini orangnya nih, Mr. Tahir. Dialah yang banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan kartu prakerja atau mendapatkan bantuan prakerja ya, bantuan uang tunai. Ya banyak ya yang didata itu udah ribuan ya. Nah, itu selama berbulan-bulan kita bekerja sama dengan relawan di posko induk Kecamatan Tapalang. Ya, kemudian karena banyak juga tempat-tempat ibadah yang rusak begitu dan rumah-rumah warga yang rusak, tim ACT ini juga mendatangkan bantuan ya, bekerja sama dengan TNI pada saat itu ya. Jadi TNI punya eskavator datang itu membantu untuk merobohkan rumah-rumah yang sudah roboh begitu ya, meratakan, terus tempat-tempat ibadah seperti masjid ya, masjid yang ada di Dusun Tamau, Masjid Darul Falah. Nah, itu masjid yang terparah kerusakannya di Sulbar ketika gempa, Masjid Darul Falah. Dan akhirnya kita robohkan ya, Pak Anto waktu itu mengorganisasi, mendatangkan ya eskavator untuk merobohkan masjid yang sudah hampir roboh itu. Juga untuk biaya operasionalnya, BBM-nya begitu ya kan, ditanggung juga ya Pak Anto yang mengusahakan semua. Nah, tapi sayangnya sampai sekarang masjid yang ada di Tamau itu, Masjid Darul Falah itu belum berdiri karena ya belum mendapat bantuan. Sudah ada dapat bantuan tapi belum cukup untuk membangun, baru bikin fondasi. Belum ada donatur yang menyanggupi untuk membangun masjid tersebut ya, karena kalau mengumpulkan dari masyarakat itu agak lama ya. Mudah-mudahan dengan podcast ini ada yang bersedia untuk menjadi donatur ya kan, untuk membangun kembali Masjid Darul Falah Tamau yang roboh pasca gempa. Alhamdulillah penilaian masyarakat kepada ACT ini sangat positif ya, karena luar biasa sekali bantuannya. Ya, walaupun pernah ada berita miring di pusat tentang ACT, tapi apapun itu kita berterima kasih kepada ACT ya, sudah mendatangkan bantuan yang begitu luar biasa untuk masyarakat Sulbar. Bantuan terbesar ya ACT lah di Sulbar. Oke, tidak lupa juga ya kita berterima kasih kepada TNI dan Polri ya, karena mereka juga sangat membantu menjaga keamanan ya kan, distribusi bantuan-bantuan yang datang, seperti bantuan yang diarahkan ke Bela dengan Kopeang itu kan aksesnya terputus. Nah, itu pakai helikopter TNI sana itu berserta dengan relawan mengantarkan bantuan. Kemudian waktu itu Kasat Dirlantas ya, beliau juga sangat berperan penting ya ketika saya mau menjemput logistik yang ada di pelabuhan Belang-Belang, mobil truk ya kan. Nah, itu selalu saya koordinasi dengan beliau, izin komandan minta pengawalan. Beliau mengapresiasi, beliau sangat mendukung
langsung perintahkan anggotanya untuk mengawal bantuan-bantuan yang datang ya. Dan alhamdulillah bantuan itu aman sampai di tempat. Terima kasih kepada polisi ya. Ya, itulah cerita tentang relawan Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.